Saya itu misalnya udah sampai waktu 10.30, saya harus belajar dan belajar. Pernah nggak sih kamu alamin pengalaman yang betul-betul kayak menantang kamu atau pengalaman chaos selama kamu berorganisasi? Karena balas dendam yang terbaik buat saya itu adalah dibalas dengan prestasi. Halo Teenagers, kembali lagi di podcastnya Asmaniga, berkarya, berprestasi, menginspirasi negeri. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anissa Febri Setiawati sebagai host yang akan memandu podcast pada hari ini dan juga bersama bintang tamu keren kita pada hari ini yaitu Kak Remon. Baik teman-teman, FYI, jadi bintang tamu kita hari ini merupakan siswa kelas 10 di SMA Negeri 3 Sumbawa Besar yang tentunya Kak Remon ini merupakan salah satu siswa berprestasi di Semaniga. Selain juara umum, dia juga merupakan anak yang aktif dalam berorganisasi, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Namun sebelum kita merambat lagi ke ranah yang lebih luas, kita dengarkan dulu nih sepatah dua patah kata dari Kak Remon. Siapa tahu ingin perkenalan lebih lanjut atau kayak gimana. Silahkan Kak Remon. Oke, makasih Kak Ica ya. Halo teman-teman semua, mungkin awal kata dari saya mungkin perkenalan latar belakang saya dulu ya teman-teman. Dunia komunikasi itu sudah mewakili kehidupan saya sebenarnya. Ya, mulai dari ikut organisasi, kemudian berkontribusi di organisasi yang pada akhirnya membuat saya mencapai di titik di mana saya mendapatkan banyak relasi. Nah, itu saya raih bukan dengan usaha yang tidak, tetapi dengan usaha yang keras banget teman-teman semua. Dan mungkin untuk perkenalan saya ini Remon Aksadinata. Saya berasal dari kelas 10, lagi duduk di bangku kelas 10. Dan mungkin teman-teman udah tahu kan kalau bajunya udah biru-biru kayak gini, berarti itu dari SMA 3 Sumbawa. Nah, kemudian untuk latar pendidikannya saya dari SMP itu lulusan dari SMP Negeri 1 Lantung yang ada di Kecamatan Lantung. Domisili saya juga dari Kecamatan Lantung. Dan buat kata-kata selanjutnya, makasih buat Semaniga Podcast karena udah ngundang saya. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya teman-teman. Iya baik, terima kasih kembali juga Kak Remon karena sudah mau meluangkan waktunya. Kami undang di kegiatan di ruang podcastnya Semaniga. Jadi untuk teman-teman sekalian, siapa tahu ada rekomendasi orang lain yang ingin diundang atau bahkan selebritis, boleh banget komen-komen di bawah ya. Jadi merajuk pada kata-kata Kak Remon tadi ya, mengenai komunikasi. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa komunikasi itu memang sangat penting ya Kak Remon ya. Penting banget, apalagi kalau kita public speaking, komunikasi itu benar-benar harus dijaga teman-teman. Apalagi dari pelaturan katanya, itu benar-benar harus kita perhatikan. Iya, karena melalui public speaking ini merupakan sebagai bekal awal kita untuk semakin growth ke depannya. Jadi pesan untuk teman-teman sekalian yang dimanapun kalian berada, mumpung masih muda, jangan lupa mulai dari sekarang kita mulai untuk perbaiki skill kita, entah itu dalam berkomunikasi, public speaking dan lain-lain. Karena public speaking yang bagus itu menjadi salah satu kunci kita untuk pede. Karena dengan kita pede maka orang lain juga bakalan lebih nyaman untuk dapat berteman baik dengan kita, untuk dapat berkomunikasi dengan kita. Baik Kak Remon, mungkin ini sebagai pengantaran awal. Tentu di sini banyak sekali pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Kak Remon. Iya, boleh banget. Baik itu dari dunia pendidikan, gimana caranya Kak Remon atur waktu dalam berorganisasi dan menyeimbangkannya dengan akademik. Banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Boleh banget dong Kak Ica. Oke, jadi untuk pertanyaan paling pertama nih, karena ini yang merajuk ke Kak Remonnya sendiri, karena seperti yang kita ketahui teman-teman, Kak Remon ini di sekolah itu sebagai juara umum di angkatannya kelas 10. Selain itu juga Kak Remon juga aktif dalam berorganisasi baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Tentu hal tersebut dapat diraih karena banyak sekali tips-tips yang Kak Remon lakukan. Jadi di sini saya mau nanya nih Kak Remon, kira-kira gimana sih tips supaya kita bisa menyeimbangkan antara organisasi, kepanitiaan dan juga akademik yang ada di sekolah? Oke, mungkin ini jadi pertanyaan yang sulit banget buat saya teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, ada orang yang mengatakan akademik dan prestasi itu nggak bisa jalan bersamaan. Kalau kamu mau keduanya jalan bersamaan,
maka kamu harus mengorbankan salah satunya. Itu kata orang pertama. Tapi ada juga yang mengatakan dua-duanya itu harus dijalankan, dua-duanya itu harus kita usahakan. Tetapi apabila ada yang harus kamu korbankan, maka jam tidur kamu yang harus dikorbankan. Baru setelah itu keduanya bisa seimbang. Setelah seimbang kita sendiri yang tumbang, Kak Ica. Nah, jadi menurut saya tuh ada tips atau trik yang bisa menjadi jalan tengah kita untuk mengantarkan kita menjauhi kedua kalimat tersebut. Kita memilih jalan tengah. Misalnya seperti saya nih, Kak. Saya itu tiap semester harus menentukan prioritas saya. Misalnya, apakah di semester 2 ini saya harus mengejar nilai yang tinggi ataupun fokus pada satu lomba. Karena saya sekarang itu lagi fokus di OSN bidang geografi, jadi saya benar-benar fokus di OSN aja. Pelajarannya ya saya seimbangkan dulu. Nah, kalau teman-teman mau fokus di keduanya itu, teman-teman harus bisa membagi waktu dengan porsi yang realistis juga, karena nggak semua hal bisa kita jalankan secara bersamaan, nggak semua hal bisa kita maksimalkan secara bersamaan. Itu tentang manajemen waktunya, itu sangat penting banget teman-teman. Betul sekali, manajemen waktu itu sangat penting sekali ya Kak Remon, supaya kita bisa menyeimbangkan gimana waktu kita belajar, di mana waktu kita bisa berorganisasi, supaya semuanya juga bisa, di mana kita bisa memberikan yang terbaik gitu di setiap porsinya masing-masing. Di organisasi kita bisa memberikan yang terbaik, di pelajaran akademik juga kita bisa memberikan yang terbaik. Iya, apalagi saya sekarang ini misalnya sibuk entah dari dalam sekolah, dari luar sekolah, itu banyak organisasi yang saya ikut. Misalnya dari luar sekolah saya juga ikut forum anak, yang dimana itu kegiatannya setiap minggu ada aja teman-teman. Entah itu sosialisasi ke kecamatan, itu yang bakal nguras banget tenaga saya. Jadi caranya itu menyeimbangkannya dengan cara tadi ya, dengan manajemen waktu kita itu sangat penting banget. Apalagi misalnya kalau kedua-duanya sangat penting, itu yang menjadi tantangan terbesar saya. Apakah saya harus izin di organisasi ini? Apakah saya harus meninggalkan mata pelajaran? Ya karena ngejar itu yang sangat susah. Tapi Iya, walaupun betul. gitu saya jadikan motivasi sih Kak Ica. Iya betul sekali. Jadi walaupun itu merupakan tantangan terberat dari Remon, tapi Remon juga harus tetap bisa menyeimbangkan keduanya. Iya betul banget. Seimbangnya itu harus yang benar-benar seimbang. Tapi kalau mau keduanya sih harus bisa membagi waktu. Gitu Iya, aja sih Kak. menurut intinya saya. sih di manajemen waktu ya teman-teman. Nah, terus sebagai anak organisasi nih, pernah nggak sih kamu alamin pengalaman yang betul-betul kayak menantang kamu atau pengalaman chaos selama kamu berorganisasi? Nah kalau berorganisasi sih pengalaman yang paling menantang sih ya misalnya kita pulang lama, karena sekarang kalau di semester 2 itu kan bulan-bulan yang di mana event-eventnya itu banyak teman-teman. Jadi OSIS itu benar-benar dibutuh tenaga, pikiran, kekuatannya itu benar-benar dibutuh. Jadi dari misalnya dari pagi, sore, malam itu OSIS benar-benar dibutuh tenaganya. Jadi itu yang membuat saya enggak sejalan dengan pendidikan. Ya Kak Ica, nggak bisa menyeimbangkan, kadang susah buat menyeimbangkan antara waktu untuk berorganisasi dengan pelajaran. Oke, jadi misalkan nih Kak Remon, kalau misalkan besoknya nih ada ulangan, tapi malamnya ini misalkan sampai jam 10 atau sampai jam 9 itu ada kegiatan organisasi, itu pasti jadi tantangan berat sekali untuk Kak Remon untuk dapat menyeimbangkannya. Itu gimana sih supaya kegiatan belajar itu kita bisa tetap efektif, kita belajar, tetapi kita juga bisa mempunyai istirahat yang cukup. Itu gimana sih caranya? Aduh, kalau gitu sih sulit ya. Misalnya kita pulang lama dari organisasi, pulang malam, kemudian besoknya ulangan. Apalagi kita sekarang ini ya SMA 3 baru saja menyelesaikan ulangan di tengah-tengah kita sedang berpuasa. Nah jadi itu misalnya kan kita pulang taraweh, itu kan pulang taraweh sekitar jam 9.30 atau lewat. Nah untuk membuat saya bisa belajar itu, saya itu harus membuat jadwal belajar yang tetap. Nggak boleh misalnya kepleset ke jam segini, nggak boleh. Saya itu misalnya udah sampai waktu 10.30 saya harus belajar dan belajar. Nah kalau misalnya pulang dari organisasi malam capek, ya saya tidur 1-2 jam, tapi
teman-teman saya bakal lanjut belajar lagi jam 1, jam 2, jam 3. Itu saya benar-benar yang belajar. Tapi kalau untuk pelajaran besoknya itu sudah saya kuasai, ya mungkin saya tinggal buka buku dikit, terus ya itu udah masuk ke kepalanya gitu aja sih Kak. Oke, berarti intinya itu ada di fokus ya teman-teman. Jadi selain di fokus, merajuk pada pertanyaan yang sebelum-sebelumnya sudah saya ajukan. Jadi ada berapa modal? Ada 3 modal yang harus kita miliki ya. Jadi entah itu di komunikasi, di memanajemen waktu, dan juga fokus. Jangan malas-malasan. Nah, berbicara tentang malas-malasan, kira-kira Raymond pernah nggak kayak ngerasa males banget gitu, udah capek tapi harus dipaksa untuk belajar? Pasti itu kadang, apalagi kita sebagai Gen Z yang mut-mutan, pernah nggak sih kamu kayak ngerasa males gitu untuk belajar karena udah kecapean? Jadi gini Kak Ica, ada suatu waktu ketika ujian pas pertama saya masuk ke SMA ini, SMA 3 ini, di waktu semester awal itu yang buat saya malas-malasan untuk bersaing dengan teman-teman. Karena gimana ya, saya itu mengisi waktu saya itu bukan dengan belajar tapi dengan main HP. Itu ya udah jadi kebiasaan Gen Z sih, main HP. Betul itu sekali. Nah jadi Gen saya isi dengan main HP, kemudian keluar sama teman-teman. Jadi waktu saya buat belajar itu kurang. Itu saya malas-malasan banget pas di semester 1 itu. Tetapi saya pikir-pikir lagi, nggak ada sesuatu yang instan. Jadi betul saya sekali. Membuat suatu cita-cita. Nah, cita-cita itu yang harus saya raih, yang harus saya targetkan, sehingga apapun usaha saya, yang penting hasilnya itu harus efektif dan tepat sasaran. Itu sih Kak Ija. Oke, betul sekali. Jadi tentunya kita harus punya tujuan teman-teman. Karena kalau kita misalkan sudah punya tujuan dan cita-cita, kita akan lebih semangat untuk menggapai hal tersebut. Oke Kak Raymond. Jadi kira-kira apa nih pesan-pesan Kak Raymond untuk Gen Z-nya Semaniga? Kira-kira apa pesan dan kesannya? Silahkan. Oke, untuk pesan dan kesan sih mungkin dari awal ya. Sebelum itu ya, sebelum sampai ke pesan dan kesan, mungkin ya saya itu kalau menghadapi komentar negatif ataupun julitan dari orang lain, itu merupakan hal yang sudah terbiasa buat sebagian orang yang berprestasi. Betul sekali. Ya, betul sekali. Karena keberhasilan adalah bagiannya itu bisa membuat orang lain terganggu. Jadi itu yang membuat saya bermotivasi untuk tetap lanjut, karena balas dendam yang terbaik buat saya itu adalah dibalas dengan prestasi. Kemudian luar untuk biasa. Pesan dan kesan teman-teman di Semaniga ini, menurut saya pribadi sih, kita mulai dari awal lagi ya Kak Ica. Menurut saya prestasi itu adalah hasil, tapi organisasi itu adalah proses. Nikmati prosesnya, karena sukses adalah masalah waktu tapi berproses setiap waktu. Iya, betul sekali Kak Raymond. Jadi pesan buat teman-teman, jangan lupa untuk masuk ke organisasi, karena banyak sekali kayak orang-orang ya Kak Raymond ya, yang lebih mementingkan akademik tapi meninggalkan organisasi. Padahal organisasi ini tanpa disadari ini menjadi salah satu modal kita untuk berkembang loh teman-teman. Di organisasi kita banyak belajar, entah itu belajar untuk memanajemen waktu, belajar public speaking, belajar fokus dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi intinya di sini ya ada 4 hal yang perlu kita kuasai. Yang pertama, kita harus belajar komunikasi, baik itu public speaking, berbicara depan orang banyak dan lain sebagainya. Yang kedua, itu kita harus bisa memanajemen waktu, karena ini salah satu hal yang paling penting sebagai anak organisasi dan juga anak yang mengejar nilai di akademik. Kemudian yang ketiga, itu juga kita harus fokus sama tujuan kita teman-teman, karena dari tujuan itulah terlahir motivasi-motivasi untuk kita tetap berkembang dan untuk tetap belajar. Dan yang paling terakhir adalah kita tidak usah mendengar omongan-omongan julid dari orang lain. Dan seperti apa yang Kak Raymond katakan, bahwa balas dendam terbaik dari omongan-omongan julid itu adalah dengan prestasi. Iya, betul sekali. Mungkin sampai sini saja podcast kita pada hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Stay tune ya teman-teman. Dadah.